Setelah 15 tahun nyaris mati suri, dalam 3 tahun terakhir kita melihat pergelaran pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Di Jakarta kita bisa melihat bagaimana mass rapid transport dibangun besar-besaran. Yang sama juga dilakukan hampir di seluruh daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua. Dan tidak lama lagi, tanggal 21 Januari, kita akan melihat pembangunan kereta api cepat dari Bandung ke Jakarta. Ini tentunya memberikan manfaat luar biasa, khususnya untuk mengurangi biaya logistik yang sudah mencapai 30%. Sejauh mana revolusi infrastruktur bisa kita laksanakan, dan dengan itu kita menghadapi Indonesia yang lebih baik. Bersama saya, Surya Purnomo, inilah Economical News. Saya undang secara khusus malam hari ini 2 orang menteri yang bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur. Yang pertama adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono. Bersama kita juga telah hadir Menteri Perhubungan, Ignatius Yonan. Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat, Nusirwan Sujono. Dan Direktur Utama MRT, Dono Bustami. Bapak-bapak, kita ingin mendiskusikan seperti apa revolusi infrastruktur yang sedang kita laksanakan. Namun sebelum memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemerintah menargetkan anggaran infrastruktur terserap 5 hingga 6% pada bulan Januari 2016 ini. Tentu bukan hal yang mudah, mengingat kebiasaan penggunaan anggaran pemerintah selalu menumpuk di akhir tahun. Namun percepatan pembangunan infrastruktur di negeri ini harus segera dilakukan. Apalagi dengan kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, perekonomian dalam negeri harus dapat diandalkan. Tidak meratanya pembangunan dan buruknya infrastruktur membuat Indonesia kini harus hidup dalam ekonomi berbiaya tinggi. Jika ekonomi Indonesia ingin tetap tumbuh di atas 5%, percepatan pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan. Bank Sentral bahkan telah menunjukkan sinyal pro pertumbuhan dengan memangkas suku bunga. Kini saatnya pemerintah mempercepat pembangunan. Revolusi infrastruktur, mengapa kita gunakan revolusi? Karena memang perlu pembangunan yang cepat. Kita sudah kekurangan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Namun sebelum kita mulai diskusi, teman saya Leonard Samusir akan berbagi data mengenai seperti apa kondisi infrastruktur kita saat ini. Silakan, Leo. Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang memperlihatkan bahwa memang betul seperti dalam pembukaan tadi yang dikatakan oleh Mas Tommy bahwa selama sekitar 15 tahun kurang lebih pembangunan infrastruktur itu relatif terlambat. Kita melihat pola-pola pembelanjaan pemerintah sebelum ini, data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, kita melihat bahwa dari tahun 2012 hingga 2014 bahkan mungkin 2015 awal masih ada pola-pola menghabiskan anggaran atau belanja pemerintah yang bertumpuk di triwulan keempat. Kita melihat bagaimana bar yang paling tinggi ini adalah belanja pemerintah di triwulan keempat. Kalau kita melihat di triwulan pertama, relatif sangat kecil belanja pemerintah. Kita melihat juga bagaimana kemudian anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 di bulan Januari tahun lalu baru terserap sekitar 0,9% dari target 0,2%, dan itu melonjak hingga di bulan Desember sekitar 94% dari target yang 100%. Data ini kami peroleh dari Mandiri Sekuritas dan Bareksa. Kita melihat sebetulnya bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap infrastruktur. Kita sudah melihat bahwa bagaimana alokasi anggaran terbesar tahun 2015 hingga 2016 dialokasikan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita melihat di APBN Perubahan 2015 dialokasikan sekitar 118 triliun, sementara di APBN 2016 sekitar 104 triliun. Kita lihat di urutan kedua adalah kementerian yang lain. Kita melihat bagaimana sebetulnya peran serta pembangunan infrastruktur itu bagi pertumbuhan ekonomi kita. Kita melihat di sini ada data dari BPS bagaimana laju pertumbuhan dan distribusi PDB yang nomor 4
nomor 3 maksud saya adalah konsumsi pemerintah hanya menyumbang sebetulnya sekitar 10% dari PDB tahun 2014 kalau dibandingkan dengan misalnya konsumsi rumah tangga yang menyumbangkan sekitar 56%. Tetapi masalahnya adalah 10% belanja pemerintah ini sebetulnya mempunyai multiplier effect atau efek domino yang bisa mempengaruhi ekonomi. Itu yang harus digenjot tahun ini. Mas Tommy. Terima kasih Leo. Saya ingin mulai diskusi dari Pak Yonan. Pak Yonan, tanggal 21 Januari katanya akan ada dimulai pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sejauh mana bahwa tanggal 21 Januari betul-betul akan ada groundbreaking untuk pembangunan itu? Kalau ini sebenarnya pertanyaannya bukan buat saya Pak ya. Jadi ini mestinya untuk PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini saya kira Pak. Jadi kami sebagai regulator jika semua dokumentasinya lengkap ya, dan persyaratannya lengkap, nanti izinnya kami berikan sesegera mungkin Pak. Tapi izinnya sudah diajukan dan sudah dipenuhi semua persyaratan? Kalau sampai tadi saya berangkat ke sini ada yang belum ya? Belum ya? Ya. Tapi sebetulnya kalau dari sektor perhubungan sendiri, pergelaran infrastruktur, pembangunan infrastruktur seperti apa yang sebetulnya akan dilakukan Pak Yonan? Ya gini, sejak pemerintahan Jokowi JK, kita bagi dua. Kalau pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, untuk yang bisa dikerjakan secara komersial itu diserahkan kepada pihak swasta atau non APBN. Jadi misalnya mau pelabuhan, mau bandara atau mau kereta api segala macam kalau bisa dikerjakan secara komersial. Jika bisa dikerjakan secara komersial nih saya ulang. Itu diserahkan kepada pihak swasta sehingga APBN yang jumlahnya juga terbatas itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi dalam konteks pemerataan pembangunan, Pak. Jadi ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menerapkan nawacita. Jadi misalnya itu pembangunan kereta api di Sulawesi itu pasti tidak bisa diserahkan swasta pasti. Kira-kira begitu. Baik. Kecuali yang sudah terlanjur ya Pak ya. Terlanjur. Ya. Baik. Pak Basuki, kalau di PUPera sendiri seperti apa Pak rencana pembangunan yang kemudian bisa memberikan kesan pada masyarakat bahwa memang sedang terjadi revolusi pembangunan infrastruktur itu? Dasar kita merencanakan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan, salah satunya adalah karena adanya ketimpangan wilayah, di Jawa dan luar Jawa, Barat dan Timur. Jadi kita merencanakan konektivitas misalnya, tidak hanya di Jawa kita tinggal meneruskan yang Trans Java tol, yang kurang sekitar 177 kilo Pemalang, Batang, Semarang. Lainnya sudah tersambung. Nah, selain itu kita mulai dengan tol Sumatera, kemudian perbatasan Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara yang harus kita tembus 1.700 km. Itu jalan nasional ya, bukan jalan nasional, bukan jalan tol. Ya. Kemudian Trans Papua yang 4.300 km dan juga dari Agats ke Wamena. Itu semuanya harus selesai 2018. Itu untuk mengurangi ketimpangan tadi terutama. Ya. Kemudian untuk ketahanan air atau ketahanan pangan, kita ini hanya mempunyai 230 bendungan sekarang yang bisa mensuplai 11% dari lahan irigasi di Indonesia sebesar 7,3 juta hektar. Ya. Nah, kita ingin meningkatkan ketahanan pangan itu melalui ketahanan air dengan membangun 49 waduk baru. Kalau terbangun dalam 5 tahun ya Pak ya? Dalam 5 tahun. 2015 kita sudah bangun 13, 2016 ini kita akan bangun 8 lagi yang baru. Kalau bisa terbangun 49, kita baru bisa mensuplai sekitar 20% dari air untuk irigasi tadi. Nah, makin banyak daerah yang belum ada irigasi tadi. Iya, yang ada air yang disuplai oleh waduk, maka kita akan makin tahan air kita untuk ketahanan pangan. Di daerah-daerah yang kekeringan kemarin pasti di luar sistem waduk. Ya. Kalau yang di Jatiluhur, Kedung Ombo, Berantas, insya Allah itu masih bisa. Kalau perumahan berapa banyak yang akan dibangun Pak?
Kemarin yang 2015 dari MBR untuk MBR yang 603.000, kita mempunyai anggaran APBN kemarin sebesar 12 triliun. Itu bisa menggerakkan, membangun 667.000 hunian rumah. Ya, dari 603 MBR. Yang non MBR kita belum dapat datanya dari REI. 2016 ini APBN kita jadi APBN dan FLPP jadi 7 tambah 12 sekitar 20 triliun. Ini pasti akan meningkatkan pembangunan rumah, penyediaan rumah untuk MBR khususnya, yang sekarang ini kita masih punya backlog sekitar 13 juta rumah. Baik, saya nanti tanya Pak Dono juga. Setelah kita mendengarkan apa yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan, kemudian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti apa kemajuan pembangunan infrastruktur khususnya MRT di Jakarta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Challenge. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Dono, apakah pembangunan MRT sekarang ini sesuai dengan jadwal? Sampai hari ini masih Pak, masih sesuai jadwal. Target kami itu selesai konstruksinya akhir 2018. Konstruksinya selesai 2018? Minimal keretanya sudah bisa bergerak, ya. Tapi belum beroperasi secara komersial karena masih ada beberapa yang harus didukung oleh Kementerian Perhubungan tentunya. Kemudian keretanya kapan datang? Datang secara bertahap Pak, mulai dari 2017 sampai nanti 2018 secara bertahap. Total ada 96 gerbong yang akan dibagi menjadi 16 rangkaian nanti. Dan masyarakat sudah bisa menikmati kereta api bawah tanah mulai kapan? Insya Allah kalau semuanya selesai termasuk peraturannya dan lain sebagainya itu kita harapkan di awal-awal 2019 Pak. Apa arti selesainya MRT bagi pertumbuhan ekonomi di Jakarta khususnya? Kalau impact dari propertinya saja ya, itu bisa impactnya meningkat antara 20-40% property value-nya. Kalau secara ekonominya tentu untuk yang tahap pertama ini belum ada significant impact, tapi sebagai gambaran saja, tanpa significant improvement, kerugian potential economic loss untuk akibat dari kemacetan itu diperkirakan sampai dengan 2020 nanti sekitar 65 triliun per tahun Pak. Potential loss itu dampak dari kemacetan, kita akan terjadi gridlock kalau tidak ada significant improvement dari sistem transportasi di Jakarta Pak. Itu studi yang dilakukan di 2004. Pak Yonan, apa yang kemudian harus didorong dipercepat lagi kalau kemudian tahap pertama ini sudah dibangun MRT di Jakarta ini? Ini kan dari selatan ke utara Pak ya. Dan ini kalau panjangnya ini ya menurut saya impactnya kepada gridlock sih nggak akan banyak sih. Karena cuma 20 kilo dan sebagainya. Jadi jangan berharap ke MRT nanti kalau ada MRT-nya jalan gridlock-nya nggak ada gitu Pak. Ya. Jadi ini bisa keliru besar ini. Ya. Gitu. Yang kedua itu kita sekarang sudah mulai membicarakan bagaimana membangun dari arah timur ke barat Pak. Nah gitu kira-kira. Dan itu harus ada percepatan untuk itu Pak? Saya kira kalau bisa memang akan dimulai sesegera mungkin ya. Jadi nggak tahu, mungkin tahun depan gitu ya, itu dimulai dibangun mulai dari timur ke barat. Memang tantangan yang berat adalah kalau dibangun bersamaan, tentunya ada kemacetan lalu lintas atau gangguan terhadap arus lalu lintas itu karena ada proses pembangunan Pak. Itu aja yang mohon ada pemahaman, ada pengertian lah daripada masyarakat yang menggunakan jalan raya di Jakarta Pak. Sebenarnya itu. Pak Nusirwan, dari Komisi 5 sendiri, dengan pergelaran pembangunan infrastruktur yang seperti ini, apa yang Pak Komisi 5 dan Pak Nusirwan sendiri bisa nilai? Kita selalu melihat
kalau di dalam forum-forum atau penyampaian dari setiap sesi-sesi berkaitan dengan infrastruktur, data-data, angka-angka yang tadi seperti yang ditampilkan selalu memunculkan adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Kita selalu melihat adanya begitu lebarnya antara kapasitas yang dimiliki infrastruktur kita dengan kebutuhan yang diperlukan. Tumbuh juga ya. Jawaban itu semua ya seperti judul pada hari ini, harus dibuatkan revolusi infrastruktur. Nah, revolusi itu tentunya tinjauannya ada dari berbagai sisi. Kayak seperti untuk MRT tentunya itu akan memunculkan sebuah peradaban baru. Kalau teknologinya sendiri, kereta bawah tanah itu di dunia ini sudah 50 tahun lebih sudah ada. Di Indonesia baru pertama kali ini. Tapi 100 tahun bahkan. Nah, tapi untuk di Indonesia ini baru kali ini terjadi. Demikian pula untuk kereta api di Sulawesi. Sulawesi baru saja, Trans Sulawesi baru kita kerjakan pada tahun ini. Dan itu sebetulnya adalah jawaban atas revolusi infrastruktur, bentuknya seperti itu. Jalan, PU membuat jalan di perbatasan, itu sudah dicanangkan kurang lebih 40 tahun yang lalu bagaimana menjawab perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Kita selalu kalau melewati jalan raya tersebut begitu terasa perbedaan antara melewati jalannya di Indonesia begitu masuk dengan ke Malaysia. Jadi kalau naik mobil bisa tidur, begitu sudah tidak bisa tidur artinya sudah masuk Indonesia gitu. Nah, ini menurut kami bahwa apa yang dilakukan oleh PU membuat jalan di perbatasan itu sebuah revolusi infrastruktur. Jadi pemahaman revolusi tentunya bisa berbagai macam hal. Pada waktu awal dahulu Soekarno membuat stadion utama yang akan digunakan untuk Asian Games. Itu revolusi. Nah, sama jadi kita melihatnya adalah kebutuhan pada saat-saat ini. Nanti saya ingin tanyakan tanggapan dari Pak Yonan dan Pak Basuki seperti yang disampaikan oleh Pak Nusirwan ini. Revolusi, sejauh mana kemudian kita bisa melakukan revolusi infrastruktur itu. Tapi harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Ekonomi Cerdas. Kami di Economic Challenges saya punya beberapa data yang kemudian harus benar-benar kita perhatikan juga betapa betul-betul kita harus memperhatikan infrastruktur. Menurut data yang kami peroleh dari World Economic Forum, dari 140 negara yang diperingkat berdasarkan indeks daya saing global tahun 2015 hingga 2016, Indonesia masih berada di peringkat 37 dari 140 negara. Sebetulnya sudah ada peningkatan. Kita melihat juga bagaimana peringkat kualitas infrastruktur di Indonesia. Data ini kami peroleh dari World Economic Forum, kualitas jalan dari 140 negara Indonesia berada di peringkat 80, relatif 2/3 di bawah. Kemudian kita melihat kualitas infrastruktur kereta, Indonesia berada di peringkat 43. Mungkin karena salah satunya Menteri Perhubungan kita adalah mantan Direktur Utama PT Kereta Api, Pak Jonan. Kita tidak tahu. Kita melihat juga bagaimana kualitas infrastruktur pelabuhan ada di urutan ke-82 dari 140 negara. Kemudian kualitas infrastruktur transportasi udara berada di peringkat 66 dari 140. Kita melihat bahwa pemerintah belum lama ini meresmikan bandara di Sorong, di Papua. Kemudian kita juga melihat bagaimana bandara di Pulau Komodo di NTT diresmikan dan ada rencana-rencana lain yang sangat besar. Kita melihat yang menjadi masalah juga di Indonesia
Indonesia adalah pasokan listrik. Dari 140 negara, Indonesia baru berada di peringkat 86. Ini menjadi masalah krusial bagi semua pembangunan infrastruktur. Menurut Bank Dunia, kita juga memiliki data bagaimana indeks kinerja logistik Indonesia di tahun 2014 dari 160 negara, Indonesia masih berada di peringkat 53. Ini yang menjadi masalah. Kita melihat bagaimana sebetulnya hambatan utama untuk daya saing Indonesia. Ini dari Global Competitiveness Report 2014 hingga 2015. Masalah utama yang paling besar, itu sekitar 16% di Indonesia, adalah korupsi. Yang nomor 2 adalah sekitar 11% akses ke pendanaan, inflasi yaitu di peringkat ketiga 9,5%, birokrasi yang tidak efisien ada di peringkat keempat 8,3%, infrastruktur ada peringkat kelima 7,5%. Memang infrastruktur kelihatannya tidak terlalu besar, tetapi kalau ini tidak diseriusi, maka mungkin kita tidak bisa melihat lagi lompatan revolusi infrastruktur. Mas Tommy. Terima kasih, Leo. Pak Basuki, di tahun 2015 ada yang luar biasa dilakukan Kementerian PUPR, terutama setelah bulan 6. Bulan 7, 8, 9, 10 itu percepatannya luar biasa pembangunan yang dilakukan di kementerian. Belajar dari pengalaman 2015, tadi dikatakan oleh Pak Nusirwan, perlunya revolusi. Apa sebetulnya prasyarat yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh Kementerian PUPR supaya kemudian bisa melakukan lompatan dan bisa menyelesaikan target pembangunan yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke dalam 5 tahun ke depan? Bagi saya kalau yang namanya revolusi infrastruktur itu ada minimal 3 hal. Pertama, pengambilan keputusan. Harus cepat. Apa? Harus cepat. Bukan, jadi pengambilan keputusan dibangun atau tidaknya satu infrastruktur tidak hanya selalu benefit cost ratio-nya yang dilihat, ya kan? Yeah. Jadi suatu ketika juga pembangunan infrastruktur itu nantinya akan meng-create ekonomi. Tidak harus IRR-nya lebih dari 10 atau 11% gitu kan. Tapi itu sendiri pembangunan infrastruktur itu akan meningkatkan itu nantinya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, pembangunan infrastruktur jangan ditunda-tunda. Go. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara metodologi pelaksanaannya. Nah, itu juga suatu revolusi sejak dari perencanaannya, pengadaannya, lelangnya sampai pelaksanaannya. Itu juga membutuhkan cara-cara yang terobosan-terobosan. Belum perizinannya. Yang ketiga adalah semangatnya, spiritnya, bahwa kita ini membangun infrastruktur adalah membangun bangsa kita. Apakah Kementerian PUPR sudah mendapatkan 3 hal yang memungkinkan 3 faktor itu bisa dilaksanakan? Iya, saya kira dari yang pengambilan keputusannya tadi, Bapak Presiden sudah langsung pengalokasian anggarannya diprioritaskan untuk infrastruktur. Perbatasan dibangun. Belum ada yang lewat nanti mobil. Dan tapi harus Bapak mendapatkan dulu perlindungan untuk bisa melaksanakan itu? Saya kira ya. Jadi kayak perbatasan siapa nanti yang mau lewat. Tapi itu harus dibangun sekarang. Kayak MRT 26 tahun menunggu untuk bisa dibangun mulai MRT, tahun lalu. Ya. Kemudian cara pengerjaannya. Kami di PU mempunyai spirit 7 hari seminggu bekerja, 2 shift. Kalau tidak akan bisa nututi tadi. Baik. Pak Yonan, bagaimana di Kementerian Perhubungan sendiri, Pak Yonan? Terima kasih, Pak. Jadi saya kira sama ya. Jadi kalau kami juga bertanggung jawab atas membangun konektivitas yang lebih baik untuk manusia dan untuk barang. Jadi yang pertama itu yang seperti saya katakan, ini masalah pemerataan pembangunan. Ya, saya sangat berharap bahwa pembangunan kalau yang bisa komersial, ya udah biar non APBN saja yang bangun, sektor non pemerintah, nah kami yang bangun yang pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua soal kapasitas. Kapasitas itu begini. Kalau kita bangun, itu kita cobalah ya, bangun sesuatu itu yang kira-kira bisa sustain mungkin paling kurang 15 sampai 25 tahun. Banyak misalnya bandara yang dibangun, itu selesai 5 tahun penuh dan sebagainya. Ini salah satu tantangan yang besar. Makanya kita coba bangun yang cukup besar ya di
Misalnya contohnya itu kami membangun terminal Bandara Sorong. Itu ukurannya 1,5 kali dari terminal Bandara Adi Sumarmo di Solo. Mungkin kalau Pak Presiden dengar juga, wah ini kok lebih besar dari Solo ya gitu. Tapi ini kita bangun segitu. Dan kami misalnya bangun terminal Bandara di Wamena juga itu yang lebih besar dari Semarang. Di Wamena loh. Dan sebagainya, ini salah satu contoh. Nah, pemilihan lokasinya ini tidak boleh memang seperti dikatakan Pak Basuki berdasarkan cost and benefit yang kita lihat sekarang. Karena pembangunan infrastruktur transportasi pun itu harus bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru, yang lebih merata. Yang terakhir ini masalah keselamatan, Pak. Kalau keselamatan kita akan improve terus. Alokasi perhubungan tahun ini 25% dari total APBN yang kami kelola itu difokuskan kepada pembangunan keselamatan transportasi. Dan ini memang tidak bisa ditawar-tawar ya Pak Yonan ya? Itu tidak bisa ditawar-tawar ya? Saya dengar Pak Yonan begitu keras dalam persoalan keselamatan ini. Ya, karena kan hidup cuma sekali Pak. Iya. Gitu. Kalau bisa hidupnya 2 kali mungkin saya boleh tawar Pak. Nah ini juga kita akan coba perbaiki sebisa mungkin ya tentang keselamatan transportasi, juga termasuk misalnya transportasi darat. Jadi transportasi darat ini Kementerian Perhubungan sudah membuat peraturan yang akan diimplementasikan oleh Korlantas, yaitu batas kecepatan kendaraan di berbagai kelas jalan. Nah, gitu Pak. Ya, jadi ya ini harus enforceable misalnya begitu. Karena kalau tidak mungkin juga tidak baik. Di kemudian hari setelah jembatan timbang di seluruh Indonesia kembali ke pemerintah pusat, tentunya kami juga akan mengatur masalah tonase atau tonase kendaraan yang lewat di berbagai kelas jalan, Pak. Karena kalau tidak kasihan Pak Basuki, nanti bangun rusak. Ya. Sehingga uangnya ini akhirnya tidak bisa digunakan untuk pembangunan-pembangunan yang lebih merata di tanah air, Pak. Baik, Pak Dono, tadi ada yang menarik disampaikan oleh Pak Yonan mengenai pembangunan khususnya MRT itu bahkan perlu segera mungkin dari timur ke barat juga. Apakah sebetulnya tempat Pak Dono punya kewenangan untuk tidak hanya memikirkan Lebak Bulus Duku Atas, tetapi memikirkan kelanjutannya? Terima kasih. Jadi kami ini statusnya kan BUMD, milik Pemprov 100% murni. Jadi wilayah kami, mandat kami itu hanya di wilayah DKI Jakarta. Untuk saat ini itu ada 2 koridor sebetulnya yang menjadi mandat kami. Selatan Utara, Lebak Bulus itu sebenarnya sampai nanti Kampung Bandan. Fase keduanya ini kami akan mulai engineering study-nya tahun ini. Kita harapkan dalam 1 tahun bisa selesai. Yang timur barat ini memang lintas provinsi. Itu dari Cikarang Balaraja, di mana undang-undang dan peraturannya itu kalau lintas provinsi itu adanya di Kementerian Perhubungan. Jadi engineering study-nya yang kami tahu juga itu akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pada saat pelaksanaannya nanti, mana yang mau dikerjakan, apakah itu wilayah Jakarta dulu sekitar kurang lebih 27 km atau langsung semuanya. Nah ini nanti pemerintah, kami serahkan pemerintah yang memutuskan apakah itu dikerjakan. Itu total 87 km Pak, timur barat. Cikarang sampai Balaraja itu wilayah DKI-nya 27, Bantennya 30, Jawa Baratnya 30. Tapi pengalaman selama ini sudah 3 tahun Pak Dono, apakah sebetulnya kita mampu melakukan itu? Mampu Pak. Jadi orang-orang kita ini banyak, insinyur-insinyur kita ini semua mampu. Bahkan sekarang yang menjadi operator TBM, tunnel boring mesin itu sudah orang Indonesia sekarang. Jepangnya cuma mengawasi saja. Yang dulu tuh mereka bekerja di luar negeri. Sama kontraktornya ditarik balik. Jadi sekarang ada 2 TBM itu sudah dikerjakan oleh orang kita. Baik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Menarik sekali, kita ingin coba lihat gambaran. Lalu seperti apa sih Indonesia ke depan kalau kita bisa melakukan revolusi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Ekonomi.
Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Pak Yonan, saya tidak ingin berbicara sesuatu yang abstrak. Saya yakin teman-teman saya di ruangan ini juga bingung. Pembangunannya sudah seperti apa sih? Tapi saya punya beberapa gambar. Seperti ini adalah Bandara Wamena di Papua. Kemudian yang lain adalah ini adalah kapal motor Mutiara. Kemudian ada double track Manggarai Cikarang. Ini rute dari Lampung Surabaya. Kemudian double track Bandara di Pak. Apa sebetulnya arti semua ini Pak Yonan? Ya, jadi begini Pak. Kan seperti tadi kami jelaskan bahwa ini pembangunan ini juga harus merata Pak. Ya. Gitu. Kan kalau konsentrasinya itu di Jabodetabek aja, seperti arahan Pak Presiden, pembangunan infrastruktur tidak boleh Jawa sentris. Nah, makanya kami Pak Basuki, saya juga, ini membangunnya ini berusaha sesuai dengan mengejar ketertinggalan. Ya. Nah, kalau mengejar ketertinggalan, itu juga mengejar ketertinggalan dari yang belum ada menjadi ada, Pak. Kalau kita ke Wamena, 2 bulan lalu saja, sampai 2 bulan lalu, itu Bandara Wamena itu menurut saya, ya apa ya, lebih jelek dari, lebih tidak layak lah ya, dibandingkan misalnya halte bis gitu ya. Ini masih bagus halte bis Pak, kalau di Jakarta, menurut saya. Nah sekarang sudah mendingan, tadi bisa dilihat dan sebagainya. Sekarang saya bisa bilang bahwa Bandara Wamena itu lebih baik daripada bandara di Semarang, Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung, ya. Atau bandara yang terminal lama ya, ini yang di Yogyakarta misalnya gitu. Dan banyak bandara lain yang kecil-kecil dan sebagainya. Nah, ini menurut saya penting. Memang kalau Bapak tanya, apa pentingnya membangun bandara sebagus itu di Wamena? Menurut saya penting. Karena saudara-saudara kita di Wamena itu juga berhak mendapatkan pelayanan infrastruktur yang tidak beda dengan saudara-saudara yang ada di wilayah lain di Indonesia. Yang pertama, seperti tadi saya katakan misalnya, ini ada contoh tadi Bapak tunjukkan, pembangunan double track Cikarang Manggarai ini sudah 10 tahun lebih loh berhenti. Mungkin 15 tahun sudah dari tidak jalan. Bukan tidak jalan Pak, pelan sekali gitu. Pelan sekali gitu ya. Hampir tidak lah Pak ya, hampir tidak gitu. Nah, ini sekarang kita coba selesaikan, mudah-mudahan 2018 jalan. Kenapa? Kalau double track Cikarang Manggarai tidak berjalan, itu pelayanan kereta listrik Jabodetabek sangat sulit untuk tepat waktu karena harus sharing jalur rel dengan kereta api jarak jauh ya, terutama di klaster Jabodetabek. Itu kira-kira begitu. Tapi orang tanya, Pak ini kok bangunnya kereta api di Jawa lagi? Pak Dono sudah bangun MRT. Ini uangnya di mana dong di daerah? Nah, makanya kita bangun kereta api Trans Sulawesi. Baik. Kami juga bangun kereta api di Sumatera, Pak. Sumatera itu targetnya 2019 lah paling lambat. Itu sudah nyambung. Mudah-mudahan insya Allah dari utara ke selatan. Oh, dari Banda Aceh ke Lampung, Pak. Ah, gitu. Ini sudah jalan ini, Pak. Ya, kalau Bapak ada gambarnya, ini sudah mulai disambung ini, ya. Sulawesi, dari Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara. Dari Makassar sampai Manado. Lewat 2019 itu selesai. Kalau uangnya ada, insya Allah 2019 selesai. Pak Bas, melengkapi KPU Perak. Tadi Wamena sudah dibangun bandaranya. Kalau jalan yang dibangun dari ke Wamena dan dilakukan ya, Pak? Kalau kita menghubungkan satu tempat dengan tempat lain di Papua, ya, itu tujuannya adalah salah satunya menurunkan harga kemahalan di sana. Di Wamena ini juga mahal, ya kan? Mau semen 800.000 per sak, gitu kan? Kemudian aqua masih 25.000 dan sebagainya. Nah, kita ingin tembus. Ada beberapa cara sebetulnya menembus dari Sorong, Enarotali, Nabire, tapi terlalu jauh. Kita akan tembus dari Agats, Pelabuhan Mamugu, Batas Batu,
kemudian Duga sampai Wamena. Berapa kilo itu, Pak? Itu sekitar 240-an. Nah, ini seberat apa, Pak, membangun jalan di sana, Pak? Topografinya, tapi tinggal ada 24 kilo yang masih harus diturunkan grade-nya, masih 14 kilo yang harus ditembus. Target yang diberikan pada kami oleh Bapak Presiden, kami bekerja sama dengan TNI, karena ini masih juga daerah merah, itu Agustus 2016 ini harus tembus. Baik, Pak Nusirwan, Komisi 5 puas dengan apa yang dikerjakan oleh kedua kementerian ini? Jawabannya bukan puas atau tidak puas, tapi dari penjelasan dua Bapak Menteri ini, kita bisa menangkap bahwa membangun infrastruktur di Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan cerita orang kalau melihat di China, melihat di Korea, ini Indonesia. Maka saya melihat bahwa kami tahu bahwa sekian waktu begitu sulit membuat keseimbangan membangun antara Jawa dengan luar Jawa, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Maka kembali lagi pada topik revolusi infrastruktur ini. Ini adalah sebuah revolusi pada saat ini. Revolusi untuk memberikan, mewujudkan keseimbangan antara Jawa dengan luar Jawa. Ini kalau saya mengatakan bahwa karena ini sulit sekali dilakukan beberapa waktu yang lalu, ini sebuah revolusi. Dan tidak hitungannya bukan cost benefit ya? Yes. Jadi bukan kalau profit, bicara soal cost and benefit pasti tidak akan ketemu hitungannya. Maka ini membutuhkan sebuah revolusi mengambil keputusan. Sebuah revolusi menentukan jenis apa yang harus dibangun di sebuah pulau. Maka seperti MRT, nontonnya adalah karena transport itu kan ngomong jaringan. Jadi kalau pertanyaannya Bapak tadi mengatakan bagaimana untuk yang di luar jalur yang sudah dibangun, yaitu uniknya kalau di Indonesia atau khususnya di Jawa ini, mengurusi untuk jaringan yang lain bisa-bisa bukan beliau lagi. Tapi ini adalah sebuah jaringan yang harus kita bangun dan itu merupakan kewajiban alternatif moda. Itu adalah konstitusi. Rakyat harus menikmati itu. Itu saja. Nanti kita akan lanjutkan. Lalu seperti apa gambaran yang bisa diberikan khususnya Pak Dono, Pak Yonan dan Pak Basuki ke depan itu kita akan melihat Indonesia seperti apa. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Economic Challenge akan kembali setelah satu. Di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini, Pak Dono, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, kepada masyarakat, kira-kira apa yang bisa dilihat dalam setahun ke depan dari pembangunan yang sedang dilakukan oleh tepatnya Pak Dono? Tahun ke depan. Kalau untuk tahun ini memang target kami tunneling work-nya, jadi pekerjaan penggalian terowongannya selesai Desember 2016. Kami harapkan tentunya pembangunan yang bagian layangnya juga bisa kita kejar untuk tahun ini. Kita harapkan karena saat ini hampir seluruh desainnya sudah selesai, Pak. Detail desainnya sudah selesai. Kita tinggal sekarang melaksanakan pekerjaannya. Sekarang ini 4 bor jalan bersamaan? Belum. Yang ketiga nanti kami rencanakan mulai dari stasiun Bundaran HI itu antara tanggal 24 atau tanggal 22 Februari mulai beroperasi yang ketiga. Yang keempat sebulan kemudian mulai datang ke lokasi sudah dirakit. Sekarang ini alatnya sudah ada di bawah tanah, hanya perlu persiapan seperti soil improvement dan lain sebagainya. Jadi bangunan-bangunan di tengah jalan di Sudirman Tamrin akan kapan dicabut, Pak? Itu kita janji rapih di 2018, Pak. 2018. Kita harapkan bisa rapih 2018. Baik. Pak Yonan, apa yang bisa kita bayangkan sendiri dari sektor perhubungan dari revolusi yang dilakukan tempatnya Pak Yonan? Ini, tahun lalu itu kami memperbaiki 150 pelabuhan, Pak, untuk meningkatkan kapasitas. Memang ditanya begini, memang jumlah pelabuhan umumnya berapa di Indonesia? Jumlah pelabuhan umum itu, kalau nanti ada yang tahu saya kasih permen ya. Itu jumlahnya 1.241, Pak. Gitu. Ya.
112 yang cukup besar, itu dikelola Pelindo 1 sampai 4, itu diserahkan mereka. Nah 1129-nya masih di saya. Ya. Tahun lalu kami bisa memperbaiki atau meningkatkan kapasitas untuk 150 pelabuhan. Tahun ini targetnya juga kira-kira 120 sampai 130 pelabuhan, diimprove dalam 5 tahun dari 1000 lah, misalnya 1000 pelabuhan itu sekurang-kurangnya 75% pelabuhannya itu ada peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas itu bisa double lah paling kurang gitu ya. Atau paling kurang naik 50%. Kalau kereta Pak? Kalau kereta, gini. Kalau dalam 5 tahun harapan saya itu Trans Sumatera dan Trans Sulawesi nyambung. Kalau Trans Kalimantan yang letter U di bawah itu mungkin nggak bisa ya dalam 5 tahun karena topografi dan sebagainya, sifat tanahnya dan sebagainya, dan juga Trans Papua. Ya, Trans Papua itu kita akan coba Sorong Manokwari kalau bisa sampai Sarmi. Baik. Di Provinsi Papua, bukan hanya Papua Barat gitu. Ini kalau kereta. Kalau udara bagaimana? Udara begini. Kita itu memiliki 237 bandara di Indonesia. Angkasa Pura 1 ditambah Angkasa Pura 2, memang ngelola yang cukup besar-besar, itu hanya punya 26, Pak. Nah, itu mereka harus tanggung jawab itu. Benerin itu. Ya? Hanya 26. Ya. Batam, BP Batam ada 1, 29 di pemerintah provinsi atau kabupaten, seperti Abdurrahman Saleh di Malang, walaupun itu enklave sipil. Nah, 181-nya itu ada di saya. Ini akan nambah ini, Pak. Mungkin akan nambah jadi sekitar 200 dalam tahun ini atau tahun depan. Karena banyak pemerintah daerah akhirnya menyerahkan ke pemerintah pusat untuk diperbaiki, untuk diimprove. Nah, tantangan juga Pak Presiden menghendaki adanya bandara-bandara juga di daerah yang rawan bencana, terluar, ya, daerah terdalam. Mulai tahun lalu kita mulai start membangun 15 bandara baru. Misalnya di Miangas, di Maratua dan sebagainya. Subaham juga akan dibangun karena sudah diserahkan ke kami. Pak Basuki pernah ke sana. Nah, jadi kita akan mendapatkan sesuatu Indonesia yang lebih dinikmati oleh masyarakat ya Pak Janan ya? Bukan hanya itu Pak. Jadi ini gini. Strateginya begini. Baik. Kenapa kita konsentrasi juga? Bapak tanya, bandara diperbaiki enggak? Tahun lalu dari 181 bandara pemerintah pusat atau bandaranya Kementerian Perhubungan, itu kami memperbaiki ya, memperpanjang runway atau overlay runway atau terminal, itu kira-kira hampir 100. Gitu, hampir 100. Jadi kalau Bapak sekarang gini, terbang paling gampang kemana? Baik. Bapak ke Lampung deh, coba lihat terminalnya. Baik. Kan sudah berubah, misalnya itu. Ya. Nah ini kita coba perbaiki, tujuannya begini. Di masa depan, itu karena ini negara kepulauan, transportasi manusia itu menggunakan transportasi udara, ya. Karena udah makin lama makin modern, waktunya makin orang makin terbatas, kan nggak mungkin naik kapal laut. Nah kapal lautnya ini untuk transportasi moda barang, Pak. Masih. Terima kasih Pak Yonan, terima kasih Pak Basuki, Pak Nursiawan dan Pak Dono. Inilah kemudian yang kita upayakan, mudah-mudahan berikan manfaat dan inilah upaya kita mendapatkan solusi. Berakhirlah Ekonomi Challenges pada pekan hari ini, kita berjumpa kembali ke depan. Saya Suryo Petomo dan rekan saya Lena Samusi mohon diri. Terima kasih dan selamat malam.